Kali ini kita masih akan membahas tentang Teorema Pitagoras bagian keempat, yaitu tentang mencari panjang sisi-sisi segitiga siku-siku sama kaki, atau yang memiliki sudut 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat untuk kelas 8 semester 2. Baik, kita langsung membuat gambar segitiga siku-siku sama kaki. Karena dia berupa segitiga siku-siku sama kaki, otomatis ukuran sudut-sudutnya adalah 90 derajat, 45 derajat, dan 45 derajat. Kenapa begitu? Karena siku-siku sudah pasti salah satu sudutnya adalah 90 derajat. Nah, karena dia sama kaki, berarti kedua sudut yang lainnya harus sama besar supaya dia disebut sama kaki. Nah, jumlah sudut dalam sebuah segitiga itu adalah 180 derajat, berarti kan sudah ada 90. Sisanya kan 180 dikurangi 90 itu 90 derajat. Berarti kita bagi dua yang sisanya itu supaya dia sama besar. 90 dibagi dua hasilnya adalah 45 derajat masing-masing. Jadi itulah asal muasal besaran 45, 45 dan 90 derajat. Nah, di sini kita sebenarnya akan membahas perbandingan sisi-sisi dari segitiga siku-siku sama kaki ini. Kalian sudah tahu kan hukum yang berlaku pada segitiga siku-siku, yaitu hukum Pitagoras atau teorema Pitagoras. Nah, untuk sudut yang sama besar atau sama kaki, otomatis maksudnya adalah panjang sisinya adalah sama besar. Oke, karena dia disebut sebagai segitiga siku-siku sama kaki, berarti ada dua sisinya yang sama panjang. Itu yang disebut dengan siku-siku sama kaki. Oke, kita anggap salah satu sisinya adalah 1 cm. Kalian perhatikan gambarnya ya. Berarti sisi yang lainnya pasti besarnya juga sama. Kalau yang satu besarnya 1 cm, berarti yang lain juga 1 cm. Nah, bagaimana kalau kalian disuruh mencari sisi miringnya? Oke, kita langsung menggunakan teorema Pitagoras. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ingat, C itu adalah sisi miring. Langsung kita masukkan ya angka-angkanya. 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan C kuadrat. 1 ditambah 1 sama dengan C kuadrat. 2 sama dengan C kuadrat. Berarti C-nya sama dengan akar 2. Oke, kita langsung tulis ya. Sisi miringnya berarti sudah dapat, yaitu akar 2. Baik, untuk contoh soal selanjutnya, kita masih sama ya, segitiga siku-siku sama kaki atau segitiga yang berukuran 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Kalau tadi kita anggap salah satu sisinya 1, maka untuk segitiga ini diketahui sisinya adalah 2. Maka untuk mencari sisi miringnya sama ya, menggunakan teorema Pitagoras, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan C kuadrat. 4 ditambah 4 sama dengan C kuadrat. 8 sama dengan C kuadrat. Berarti C-nya sama dengan akar 8. Nah, untuk mudah menghitungnya, 8-nya kita buat menjadi akar 4 dikali 2. Kenapa begitu? Supaya yang 4-nya bisa mudah dikeluarkan. Akar 4 itu kan 2 ya, berarti kita keluarkan ya menjadi C sama dengan 2 akar 2. Yang akar 2-nya itu sisa yang angka 2 di atasnya tadi ya. Oke, berarti sisi miringnya kita sudah dapat, yaitu 2 akar 2. Lalu bagaimana jika kita mencari sisi-sisi segitiga siku-siku sama kaki tadi tanpa menggunakan teorema Pitagoras? Baik, kita akan membahasnya ya. Untuk mempermudah, sebaiknya kita masukkan dulu segitiga yang tadi sudah kita bahas ya, yang di atas tadi, yang ukurannya 1 akar 2 dan 2 akar 2 yang sudah kita hitung tadi. Perhatikan ya, ukuran dari segitiga yang sudah kita hitung tadi. Kita ulang. Yang pertama sisinya 1, alasnya juga 1.
berarti sama selalu ya. Kemudian sisi miringnya kita tadi sudah dapat akar 2. Sekarang kalian lihat lagi yang segitiga satunya. Perhatikan kesamaannya kedua segitiga tersebut. Sisi tegaknya 2, alasnya 2, sisi miringnya 2, akar 2. Nah, setelah kalian perhatikan, apakah kalian sudah menemukan persamaan dari kedua segitiga tersebut? Berarti kita sudah dapat nih ya kesamaan atau perbandingan dari kedua sisi-sisi segitiga siku-siku sama kaki di atas. Lalu bagaimana kalau ada soal di mana sebuah segitiga siku-siku sama kaki sudut-sudutnya sama ya, 45, 45, dan 90 derajat. Tetapi ukurannya adalah 7 dan 7. Berarti sisi miringnya apa yang bisa kalian lakukan tanpa menggunakan teorema Pythagoras? Ya sudah, kita pakai apa? Perbandingan saja. Kalau tadi 1 berarti akar 2. Yang 2 menjadi 2 akar 2. Intinya selalu sisi miringnya ada akar 2-nya ya. Berarti kalau di sini 7, otomatis kita bisa dong menggunakan perbandingan yang sama. Yaitu tinggal kita tulis 7 akar 2. Kenapa begitu? Yaitu sesuai dengan yang tadi sudah kita perhatikan yang dua segitiga di atas. Ada akar 2-nya, kemudian angka di depannya sesuai dengan angka sisi-sisi yang lainnya. Karena di sini kedua sisinya 7 berarti miringnya 7 akar 2. Oke, kita coba lagi soal yang lain. Sebuah segitiga siku-siku sama kaki, ukuran tegaknya 10, alasnya 10. Berarti berapa panjang sisi miring? Sama ya, berarti kita tinggal tulis karena di sini 10, berarti kita tulis saja 10 akar 2. Baiklah, kita bahas soal berikutnya. Carilah panjang sisi-sisi lainnya dari sebuah segitiga siku-siku sama kaki yang memiliki sisi miring 20 akar 2. Oke, soal itu kita tuangkan dalam gambar ya. Ya sama ya. 90, 45, 45 ukuran sudutnya. Kemudian di sini sisi miringnya yang dikasih tahu 20 akar 2. Kalian disuruh cari sisi tegak dan alasnya. Masih ingat kan perbandingan segitiga yang tadi sudah kita bahas? Oke, kita ambil aja salah satunya ya. Di sini Ibu ambil yang ukurannya 2, 2, dan 2 akar 2. Kalau kalian perhatikan, dua sisi itu pasti ukurannya sama karena disebut sama kaki. Kemudian sisi miringnya selalu ada akar 2, angka di depannya selalu sama dengan ukuran sisi lainnya. Di sini karena sudah diketahui 20 akar 2 sisi miringnya, berarti sisi-sisi yang lainnya otomatis besarnya adalah sesuai dengan angka yang ada di sisi miring ini. Yaitu di sini yang di depan ya 20. Oke, kita tuliskan berarti ya sisi tegaknya 20, sisi alasnya juga 20. Dari sini kalian kan tidak perlu repot-repot menghitung, cukup dengan cara perbandingan sisi. Nah, untuk soal-soal berikutnya kalian bisa kerjakan sendiri di rumah ya, sesuai dengan apa yang sudah kita bahas di atas ya. Contohnya di sini diketahui sebuah segitiga sebagai berikut, ukuran sisi tegaknya 3, sisi alasnya 3. Kalian cari sisi miringnya. Soal kedua, sisi miringnya justru sudah dikasih tahu yaitu 5 akar 5. Kalian bisa cari sisi tegak dan sisi alasnya. Ingat, tidak perlu pakai hukum Pythagoras, cukup dengan perbandingan yang sudah kita bahas tadi ya. Semoga kalian bisa mengerjakannya ya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya.